Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Adem Channel. Oke guys, kami dari kelompok 3 Etika Bisnis kelas 4A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang yang terdiri dari Fezi Rafliasa Putri, Farik Ananda Diratama, dan Lendia Moyani. Oke guys, pada pertemuan kali ini kami akan mengulas chapter 9, yaitu tentang Managing and Controlling Ethics Program. Selamat menyaksikan. Yang pertama, Implementing Ethics Program. Pengembangan program etika bisnis yang efektif membutuhkan organisasi yang siap untuk mengatasi kenyataan akibat penerapan program ini. Implementasi memerlukan pelaksanaan tindakan khusus yang memastikan pencapaian tujuan etika bisnis. Organisasi harus memiliki cara untuk mengelola, mengevaluasi, dan mengendalikan program etika bisnis. Nah, berikut ada 5 item khusus yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program etika. Yang pertama, isi kode etik perusahaan. Yang kedua, frekuensi komunikasi mengenai kode etik dan program. Yang ketiga, kualitas komunikasi. Yang keempat, kemampuan manajemen senior untuk berhasil memasukkan etika ke dalam organisasi. Dan yang kelima, kemampuan manajemen lokal untuk melakukan hal yang sama. Jika sebuah organisasi memiliki budaya yang lebih terfokus pada perencanaan daripada implementasi, karyawan mungkin akan melihat perilaku yang tidak etis sebagai perilaku yang dapat diterima. Tanpa kontrol yang tepat, berbohong kepada pelanggan, memanipulasi harga, perilaku kasar, dan penyalahgunaan sumber daya organisasi yang dapat menjadi bagian dari perilaku beberapa karyawan. Melihat program etika bisnis sebagai bagian dari perencanaan strategis dan kegiatan manajemen sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. Beberapa perusahaan masih belum memahami bahwa etika merupakan aspek penting dari strategi bisnis dalam tindakan. Kesalahpahaman ini berasal dari keyakinan bahwa etika karyawan terutama merupakan masalah individu dan bukan tanggung jawab manajer. Sifat program etika di perusahaan Amerika adalah untuk menentukan risiko, mengembangkan kebijakan, dan kode etik serta memerlukan standar perilaku yang spesifik. Namun, untuk melakukan hal yang benar dan mengetahui kapan harus mengatakan tidak atau meminta bantuan di area yang abu-abu, karyawan harus memiliki etika pribadi yang kuat. Nilai-nilai bersama di antara karyawan adalah perekat manajemen yang sukses serta program etika bisnis. Ketika program etika bisnis menyelaraskan dan mengarahkan aktivitas karyawan menuju budaya etis, karyawan merasakan komitmen terhadap kemajuan etika jangka panjang perusahaan. Nah, Johnson Control adalah bisnis yang dikenal karena penekanannya pada perilaku etis. Ini secara konsisten mendapatkan tempat di Ethicsphere, perusahaan paling etis di dunia, di mana Johnson Control mengadopsi model yang terdiri dari apa yang disebutnya 4 bidang perilaku etis berdasarkan orientasi pemangku kepentingan, yaitu karyawan dan anggota tim lainnya, perusahaan dan pemegang saham, pelanggan, pesaing dan pemasok, dan publik dan masyarakat. Selanjutnya, The Ethics Audit. Audit etika adalah evaluasi sistematis dari program dan kinerja etika organisasi untuk menentukan apakah itu efektif. Komponen utama dari program etika yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pada chapter 8 kemarin, audit etika mencakup pengukuran kepatuhan yang teratur, lengkap, dan terdokumentasi dengan kebijakan dan prosedur yang diterbitkan perusahaan. Dengan demikian, audit memberikan kesempatan untuk mengukur kesesuaian dengan standar etika yang diinginkan perusahaan. Audit dapat menjadi pendahulu untuk menyiapkan program etika, karena audit mengidentifikasi standar etika perusahaan serta kebijakan dan area risiko yang ada. Undang-undang baru ini
dan amandemen FSGO mendorong kebijakan dan serta risiko yang ada, di mana amandemen FSGO mendorong audit etika yang lebih besar karena perusahaan berusaha untuk menunjukkan kepada berbagai pemangku kepentingan bahwa mereka mematuhi hukum dan telah menetapkan program etika untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang etis. Laporan sosial sering membahas isu-isu yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam 4 dimensi tanggung jawab sosial, serta tanggung jawab sosial tertentu dan masalah etika, seperti masalah ketenagakerjaan, pengembangan ekonomi masyarakat, kesukarelaan, dan dampak lingkungan. Namun, sebaliknya, audit etika fokus lebih sempit pada perilaku etis dan hukum perusahaan. Namun, audit etika dapat menjadi komponen dari audit sosial. Memang banyak perusahaan memasukkan masalah etika dalam audit sosial mereka. Misalnya seperti Walmart, menyertakan kinerja etis dalam laporan tanggung jawab globalnya. Terlepas dari luasnya audit etika adalah alat yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur komitmen etis mereka kepada pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, investor, pemasok, anggota masyarakat, aktivis, media, dan regulator. Semakin menuntut perusahaan bertindak etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Seperti yang telah dibahas pada chapter-chapter sebelumnya, perusahaan paling etis dunia seringkali menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan dalam indeks saham umum. Audit etika menggunakan prosedur dan proses yang serupa dengan yang ditemukan dalam audit keuangan untuk membuat laporan objektif kinerja perusahaan. Karena etika dan audit sosial bersifat sukarela, ada lebih sedikit standar yang dapat diterapkan perusahaan sehubungan dengan frekuensi pelaporan, persyaratan pengungkapan, dan tindakan perbaikan yang harus diambil sebagai tanggapan atas hasil. Ini dapat berubah karena semakin banyak perusahaan mengembangkan program etika di lingkungan peraturan saat ini, di mana badan pengatur mendukung mengharuskan dewan untuk mengatasi etika perusahaan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Rezi. Yang selanjutnya adalah benefits of ethics auditing. Nah, terdapat banyak alasan perusahaan untuk memilih, menganalisa atau menganalisis, melaporkan dan meningkatkan perilaku etis. Penilaian budaya etis pada organisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja etis dan untuk mendokumentasikan dalam proses hukum bahwa perusahaan memilih untuk mengimplementasikan program etika yang efektif pada suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan dapat melakukan audit pada etika untuk mendeteksi suatu kesalahan yang fatal dan menciptakan suatu masalah besar. Dan audit memberikan bukti dan suatu upaya bagi perusahaan untuk dapat mengidentifikasi dan menangani risiko etika utama. Contohnya adalah perusahaan yang membuktikan telah mengimplementasikan suatu program etika dan kepatuhan perusahaan lalu melaporkan pelanggaran ketika ditemukannya seringkali dapat menerima perjanjian penangguhan penuntutan, di mana perusahaan dapat menyelesaikan tuntutan pidana tanpa harus mengakui kesalahan. Di bawah DPA tipikal, perusahaan mengaku kesalahan tapi tidak bersalah, membayar denda bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan setuju untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Setelah tenggat waktu yang telah ditentukan, maka kepatuhan yang telah ditentukan. Jika Departemen Kehakiman mengakui bahwa perusahaan telah memenuhi sebuah persyaratan, nah maka tuntutan yang terkait dengan perusahaan bisa dibatalkan atau akan dibatalkan oleh Departemen Kehakiman tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap tindakan dalam berbagai bidang, termasuk juga tata kelola perusahaan, program etika, hubungan dengan konsumen, dengan karyawan, kebijakan yang terkait dengan lingkungan, dan keterlibatan dengan masyarakat. Nah, untuk manfaatnya. Nah, manfaat terbesar dari suatu proses audit bagi perusahaan sendiri seperti meningkatkan hubungan dengan stakeholder yang menginginkan suatu transparansi yang cukup. Nah,
banyak yang stakeholder yang menjadi sedikit waspada terhadap kampanye terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, jaminan yang hanya dibeberkan atau disampaikan oleh suatu manajemen perusahaan mungkin tidaklah cukup bagi stakeholder, makanya diperlukan program-program seperti proses pengauditan tersebut sebagai transparansi agar stakeholder tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, audit etika juga dapat menyelamatkan seperti country-wide financial jika misalnya cepat dapat identifikasi manipulasi data keuangan pinjaman yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan dan karyawan pemasok dan investor itu sama lainnya saling memiliki suatu kepercayaan, hal tersebut dapat meningkatkan inovasi dan kolaborasi yang tentunya sangat mempengaruhi perkembangan untuk menuju ke arah yang lebih baik bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat tadi yang saya sebutkan tadi yang membuat para pemegang saham dan investor menyambut baik dan peningkatan pengungkapan yang datang dengan akuntabilitas perusahaan, yang adanya transparansi kepada stakeholder tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah tantangan dari CEO dalam penerapan etika bisnis dalam bisnis global. Yang pertama adalah human capital atau seperti sumber daya manusia, keunggulan operasional, inovasi, hubungan dengan konsumer, risiko politik atau ekonomi global, peraturan dari pemerintah yang diterapkan, ekspansi global, merek dan reputasi dari perusahaan, keberlanjutan atau continuing, dan yang terakhir adalah kepercayaan dalam berbisnis. Yang selanjutnya adalah ethical crisis management and recovery. Nah, manfaat signifikan dari audit etika seperti dapat mencegah krisis akibat pelanggaran etika atau hukum, krisis yang berpotensi lebih menghancurkan daripada bencana alam atau gangguan teknologi. Sama seperti perusahaan mengembangkan rencana manajemen krisis untuk menanggapi dan pulih dari bencana alam, perusahaan juga harus bersiap untuk bencana etika yang dapat mengakibatkan biaya hukum dan keuangan yang besar dan mengganggu operasi rutin yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, dan juga melumpuhkan karyawan, mengurangi produktivitas dari perusahaan dan merusak reputasi organisasi karena hal tersebut dan mengurangi kepercayaan dari stakeholders. Nah, krisis etika dan hukum telah mengakibatkan keruntuhan dan akuisisi sejumlah perusahaan seperti Mitsubishi Motor, Lehman Brothers, Merrill Lynch dan yang lainnya. Yang mana perusahaan tersebut dapat terselamatkan dari krisis etika dan hukum akan tetapi membayar harga yang tinggi baik secara keuangan atau finansial maupun dalam hal reputasi yang terkompromi dan kepercayaan daripada stakeholder yang tentu saja pasti akan berkurang. Nah, measuring non-financial ethical performance. Nah, meskipun sebagian besar peraturan etika dan kepatuhan perusahaan berfokus pada ukuran keuangan untuk besar-besar memiliki integritas, untuk benar-benar memiliki suatu integritas, organisasi juga harus fokus pada bidang kinerja dan keuangan. Kata integritas dalam konteks ini menyarankan bahwa organisasi yang seimbang yang tidak hanya membuat keputusan keuangan yang etis, tapi juga etis dalam aspek yang lebih subjektif dari budaya perusahaan. Sarbanes-Oxley Act berfokus pada akuntansi yang dipertanyakan dan metrik yang menghancurkan nilai atau merusak nilai pemegang saham, tetapi model lain telah dikembangkan seperti Six Sigma, Balance Scorecard, Triple Bottom Line untuk menangkap atau kinerja etis organisasi, struktur dan perilaku. Six Sigma sendiri merupakan metodologi yang dirancang untuk mengelola variasi proses yang dapat menyebabkan cacat, didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari rata-rata atau target, dan secara sistematif bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut. Tujuan Six Sigma sendiri adalah untuk memberikan kinerja, keandalan dan nilai kelas dunia kepada pelanggan akhir. Selanjutnya adalah Balance Scorecard, adalah suatu sistem manajemen yang berfokus pada semua elemen yang berkontribusi pada kinerja dan kesuksesan organisasi, termasuk proses keuangan, pelanggan, pasar, dan internal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang faktor kinerja untuk menumbuhkan budaya belajar dan pertumbuhan yang meningkatkan semua komunikasi organisasi. Yang terakhir adalah Triple Bottom Line, memberikan perspektif yang menghitungkan
dampak sosial lingkungan dan keuangan dari keputusan yang dibuat dalam suatu organisasi. Yang terakhir adalah dari bagian saya, itu risk and requirements in ethics audit. Nah, meskipun audit etika memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, individu maupun stakeholder, akan tetapi juga dapat berpotensi untuk menciptakan suatu resiko yang fatal. Misalnya sebuah perusahaan bisa saja mengungkapkan masalah etika yang sangat serius yang tidak ingin diungkapkan sampai situasinya mulai membaik atau sudah dapat diperbaiki oleh perusahaan tersebut. Nah, hal tersebut mungkin saja menemukan satu atau lebih kritik dari stakeholder dan tidak dapat dengan mudah ditangani tentunya. Nah, kadang-kadang juga proses pelaksanaan audit etika dapat mendorong ketidakpuasan pemangku kepentingan daripada menahannya. Selain daripada itu, proses audit membebankan terkait dengan pencatatan dan biaya bagi perusahaan yang melakukan audit tersebut. Nah, audit meskipun tindakan yang merupakan yang termaksud bijaksana, tidak memberikan jaminan bahwa risiko dan tantangan etika dapat dihindari dan dapat diatasi sepenuhnya. Tantangan lain seperti dalam menilai risiko dan mengidentifikasi standar perbandingan, bagaimana perusahaan dapat menganalisis dan mengelola risikonya secara memadai, apa tujuan untuk memperbaiki yang harus dikembangkan, dan beberapa inisiatif untuk mengukur penilaian risiko dan praktik terbaik telah mulai muncul, tetapi proses ini masih dalam tahap awal. Banyak juga perusahaan yang juga melakukan pelanggaran menangani pengawasan publik atas praktik yang dilakukan dengan melakukan audit etika untuk menunjukkan kepedulian dan menanggapi dengan tepat kelemahan dalam program yang dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Farik Ananda Diratama. Di sini saya membahas poin keempat, yaitu tentang the auditing process. Nah, pada auditing process ini ada 7 topik yang dibahas. Yang pertama yaitu secure commitment of top manager and board of director. Yang kedua, establish a commitment to oversee the ethics audit. Yang ketiga, define the scope of the audit process. Yang keempat, review organizational mission, value, goals, and policies, and define ethical priorities. Yang kelima, collect and analyze relevant information. Yang keenam, verify the result. Dan yang ketujuh, report the findings. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang 7 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang auditing process. The auditing process atau disebut juga dengan proses audit, banyak pertimbangan yang memperhatikan ketika melakukan audit, seperti kedalaman dan lebar audit, penerapan standar kinerja, frekuensi audit, bagaimana hasilnya dilaporkan kepada pemangku kepentingan, dan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hasil audit. Oleh karena itu, pendekatan perusahaan terhadap audit etika sangat beragam, seperti tanggapan mereka terhadap peningkatan tanggung jawab sosial. Audit etika berbeda di setiap perusahaan, yang mencerminkan ukuran, industri, budaya perusahaan, dan risiko yang teridentifikasi, serta lingkungan peraturan di mana ia beroperasi. Dengan demikian, audit etika untuk bank akan berbeda dari audit untuk produsen mobil atau pengelola makanan. Misalnya, perusahaan dapat memilih untuk fokus pada pemangku kepentingan utama pada tahun audit awal dan kemudian memperluas kelompok sekunder dalam audit berikutnya. Kerangka kerja ini mencakup berbagai tanggung jawab dan hubungan bisnis. Audit memerlukan proses dan hasil individual untuk perusahaan tertentu, karena memerlukan pertimbangan yang cermat atas isu-isu unik yang dihadapi organisasi tertentu. Misalnya, proses audit di Coca-Cola harus mempertimbangkan beberapa faktor spesifik.
Untuk memastikan audit internal yang efektif, Dewan Direksi Coca-Cola menunjuk komite audit yang bertanggung jawab mencakup tinjauan laporan keuangan perusahaan serta penilaian manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengungkapan prosedur pengaduan dan program kepatuhan. Komite juga akan mengawasi kualifikasi dan independensi auditor independen. Komite akan mengevaluasi kinerja fungsi audit internal perusahaan dan auditor independen perusahaan, termasuk review dan evaluasi rekan perikatan dan rekan koordinasi. Dengan demikian, tanggung jawab komite untuk bertindak secara independen dengan tetap menjaga komunikasi yang bebas dan terbuka antara komite. Auditor independen, auditor internal dan manajemen perusahaan. Komite juga bertanggung jawab untuk membuat laporan tahunan untuk dimasukkan dalam surat kuasa perusahaan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu Secure Commitment of Top Manager and Board of Director, yaitu mengamankan komitmen manajer puncak dan dewan direksi. Langkah pertama dalam melakukan audit apapun adalah mengamankan komitmen manajemen puncak perusahaan, dan jika itu adalah perusahaan publik, dewan direksinya mendorong untuk audit etika. Mungkin datang langsung dari dewan direksi sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan tertentu atau reformasi tata kelola perusahaan yang terkait dengan Sir Barnes-Oxley ACT yang menyarankan bahwa dewan direksi memberikan pengawasan untuk semua kegiatan audit. Meskipun komite audit keuangan akan memeriksa standar etika di sebuah organisasi yang berkaitan dengan masalah keuangan, itu juga berkaitan dengan penerapan kode etik untuk pejabat keuangan puncak. Banyak dari masalah tersebut hubungan dengan masalah tata kelola perusahaan seperti kompensasi, opsi saham, dan konflik kepentingan. Mereka mungkin meminta audit etika sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan dalam proses pelaporan perusahaan mereka. Beberapa perusahaan mendirikan kantor etika tingkat tinggi dalam hubungannya dengan program etika, dan petugas etika dapat mengkampanyekan audit sebagai ukuran efektivitas program perusahaan. Poin yang kedua yaitu establish a commitment to oversee the ethics audit, atau membangun komitmen audit untuk mengawasi audit etika. Langkah selanjutnya dalam kerangka kerja adalah membentuk komite atau tim untuk mengawasi proses audit. Di sebagian besar perusahaan, manajer atau petugas etika tidak selalu melapor kepada dewan direksi saat melakukan audit sosial dan etika. Tim dapat merekrut individu internal dan menyewa konsultan luar untuk mengkoordinasikan audit dan melaporkan hasilnya langsung ke dewan direksi. Pusat Sumber Daya Etika, sebuah organisasi nirlaba yang terlibat dalam mendukung perilaku etis di sektor publik dan swasta, membantu perusahaan dengan penilaian dan audit, seperti halnya audit keuangan. Auditor eksternal tidak boleh memiliki hubungan konflik kepentingan dengan manajer puncak atau anggota dewan. Poin selanjutnya yaitu define the scope of the audit process, atau tentukan ruang lingkup audit. Komite audit dan etika harus menerapkan ruang lingkup audit dalam memantau kemajuannya untuk memastikannya agar tetap pada jalurnya. Ruang lingkup audit tergantung pada jenis bisnis, risiko yang dihadapi, dan peluang yang dimilikinya untuk mengelola etika. Langkah ini mencangkup pendefinisian subjek utama atau area risiko yang penting untuk audit,
Misalnya, keberlanjutan, diskriminasi, kewajiban produk, hak karyawan, privasi, penipuan, pelaporan keuangan, atau kepatuhan hukum. Serta dasar di mana area-area ini dinilai. Penilaian dapat didasarkan pada konsultasi langsung, observasi, survei, atau kelompok fokus. Poin selanjutnya yaitu review organizational mission, value, goals, and policies, and define ethical prioritas. Atau tinjau misi, nilai, tujuan, dan kebijakan organisasi, dan tentukan prioritas etisnya. Karena audit etika umumnya melibatkan perbandingan kinerja etis organisasi dengan tujuan, nilai, dan kebijakannya, proses audit harus mencangkup tinjauan pernyataan misi dan tujuan strategis. Misi keseluruhan perusahaan dapat memasukkan tujuan etika, tetapi ini mungkin terletak dalam dokumen terpisah, termasuk yang berfokus pada tanggung jawab sosial. Misalnya, pernyataan etika perusahaan atau pernyataan nilai dapat menawarkan panduan untuk mengelola transaksi dan hubungan manusia yang mendukung reputasi perusahaan, sehingga menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Franklin Energy menetapkan 5 nilai inti yang digunakan dalam mengelola bisnisnya yang berkontribusi pada kesuksesannya. Yang pertama itu kecerdikan, orientasi hasil, berhemat, integritas, dan pemeliharaan lingkungan. Tinjauan ini harus mencangkup pemeriksaan semua dokumen formal yang membuat komitmen eksplisit terhadap tanggung jawab etika, hukum, atau sosial, serta dokumen yang kurang formal. Dokumen ini informal mencakup materi pemasaran, kebijakan tempat kerja, kebijakan etika, dan standar untuk pemasok atau vendor. Evaluasi semacam ini harus melihat apakah dan bagaimana manajer diberi penghargaan untuk memenuhi tujuan mereka dan sistem yang harus diberikan dan diterima oleh karyawan. Audit etika yang efektif meninjau semua sistem ini dan menilai kekuatan dan kelemahannya. Bersamaan dengan langkah ini, dalam proses audit, perusahaan harus menentukan prioritas etisnya. Menentukan prioritas ini adalah tindakan penyeimbang karena mengidentifikasi kebutuhan dan menilai prioritas setiap pemangku kepentingan. Bisa jadi sulit, namun pada titik tertentu perusahaan harus menunjukkan respons yang berorientasi pada tindakan terhadap masalah etika yang menjadi prioritas utama. Perusahaan listrik dan gas, National Grid memiliki sejarah panjang dalam meminimalkan kerusakan lingkungan. Poin selanjutnya yaitu collect and analyze relevant information, atau kumpulkan dan analisis informasi yang relevan. Langkah selanjutnya dalam kerangka audit etis adalah mengidentifikasi alat atau metode untuk mengukur kemajuan perusahaan guna meningkatkan keputusan dan perilaku etis karyawan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan, termasuk dokumen eksternal yang dikirimkan ke lembaga pemerintah dan lainnya. Informasi yang dikumpulkan harus membantu menentukan tingkat dasar kepatuhan serta harapan internal dan eksternal perusahaan. Langkah ini juga mengidentifikasi di mana perusahaan telah atau belum memenuhi komitmennya, termasuk yang ditentukan oleh pernyataan misi dan dokumen kebijakan lainnya. Dokumen yang ditinjau dalam proses ini bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain berdasarkan ukuran, jenis industri, dan ruang lingkup audit. Auditor juga dapat menggunakan analisis rasio dari indikator yang relevan untuk mengidentifikasi adanya inkonsistensi atau pola yang tidak terduga.
Keterlibatan pemangku kepentingan adalah komponen lain dalam keberhasilan pelaksanaan audit etika karena mereka menghasilkan wawasan yang signifikan. Supervisor dan manajer lokal menerima tanggapan yang paling menguntungkan, menunjukkan perlunya organisasi untuk memastikan manajer garis depan dilengkapi untuk menanggapi tuduhan dengan tepat. Personil yang terutama bertanggung jawab untuk mengambil tindakan sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran disebut-sebut di antara saluran yang paling tidak nyaman digunakan karyawan untuk melaporkan tuduhan dengan menggunakan tren yang ditemukan dalam kelompok fokus ini. Semakin banyak pemangku kepentingan yang dimasukkan oleh auditor dalam tahap pengukuran ini, maka semakin banyak waktu dan sumber daya yang dikonsumsi audit. Namun, sampel pemangku kepentingan yang lebih dasar menghasilkan sebagai pendapat yang berguna tentang perusahaan. Karena karyawan menjalankan operasi bisnis, memahami masalah karyawan sangat penting untuk keberhasilan audit. Indikator yang berguna termasuk pergantian staf dan kepuasan karyawan, tingkat turnover yang tinggi dapat menunjukkan kondisi kerja yang buruk, budaya yang tidak etis, kompensasi yang tidak memadai, atau ketidakpuasan karyawan secara umum. Perusahaan dapat menganalisis faktor-faktor ini untuk menentukan area utama untuk perbaikan. Kuesioner yang mensurvei persepsi karyawan tentang etika perusahaan mereka berfungsi sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja etis yang berkelanjutan. Kemudian, jika perilaku tidak etis meningkat, manajemen akan lebih memahami jenis praktik tidak etis apa yang mungkin terjadi dan mengapa. Survei etika CHBH bertanya kepada karyawan tentang budaya dan nilai perusahaan, ruang kerja mereka, masalah sumber daya manusia, perilaku buruk, standar perawatan pasien, dan masalah serta sumber stres. Sebagian besar organisasi mengenali karyawan berperilaku dengan cara mengarah pada pengakuan dan penghargaan dan menghindari perilaku yang mengakibatkan hukuman. Investor lebih sadar akan manfaat finansial yang berasal dari sistem manajemen yang bertanggung jawab secara sosial serta konsekuensi negatif dari kurangnya tanggung jawab. Setelah informasi ini dikumpulkan, perusahaan harus membandingkan persepsi internal dengan yang diidentifikasi dalam penilaian pemangku kepentingan dan meringkas temuannya. Selama fase ini, komite audit harus menarik beberapa kesimpulan tentang informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Kesimpulan ini dapat mencakup penilaian deskriptif dari temuan, seperti biaya dan manfaat dari program etika perusahaan, kekuatan dan kelemahan kebijakan dan praktik perusahaan, sifat umpan balik dari pemangku kepentingan, dan masalah yang harus ditangani dalam audit masa depan. Dalam beberapa kasus mungkin tepat untuk melihat bagaimana temuan sesuai dengan standar yang diidentifikasi sebelumnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis data harus mencakup pemeriksaan organisasi lain dalam industri dan kinerja mereka di bidang studi yang ditentukan. Selanjutnya itu verify the result atau verifikasi hasil. Langkah selanjutnya adalah memilih pihak independen seperti konsultan audit sosial atau etika, kantor akuntan keuangan yang menawarkan jasa audit sosial seperti KPMG, atau kelompok minat khusus nirlaba dengan pengalaman audit. Misalnya, New Economics Foundation memverifikasi hasil analisis data. Business for Social Responsibility, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung inisiatif dan pelaporan tanggung jawab sosial, didefinisikan
verifikasi sebagai penilaian independen terhadap kualitas, keakuratan, dan kelengkapan laporan sosial suatu perusahaan. Namun survei yang dilakukan oleh salah satu kantor akuntan Big Four hanya menemukan beberapa laporan sosial yang berisi segala bentuk verifikasi eksternal. Tetapi meskipun validasi independen dari audit etika tidak diperlukan, jumlah laporan yang diverifikasi secara independen meningkat. Kemudian, verifikasi hasil audit harus melibatkan prosedur standar yang mengontrol keandalan dan validitas informasi. Misalnya, konfirmasi positif dapat diminta dari peserta kelompok fokus pemangku kepentingan untuk memverifikasi bahwa hasil yang dilaporkan konsisten dengan hasil yang diyakini kelompok. Demikian juga, auditor etika dapat mengamati prosedur perusahaan untuk menangani perselisihan etika untuk memverifikasi pernyataan yang dibuat dalam laporan auditor. Auditor juga dapat menggunakan prosedur analitis dengan memeriksa hubungan yang masuk akal seperti rasio pergantian karyawan tahun sebelumnya atau tingkat pergantian rata-rata yang bisa dilaporkan dalam industri. Dengan izin perusahaan, pelapor auditor dapat menghubungi penasehat hukum perusahaan untuk menanyakan tentang proses pengadilan yang tertunda yang dapat menjelaskan masalah etika dan hukum yang saat ini dihadapi perusahaan. Auditor dapat meminta agar manajemen menjawab poin-poin tertentu dalam surat tersebut untuk menunjukkan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah atau kelemahan. Auditor keuangan harus melaporkan kepada komite audit Auditor keuangan harus melaporkan kepada komite audit keuangan dewan direksi secara signifikan penyesuaian atau kesulitan yang dihadapi selama audit serta ketidaksepakatan dengan manajemen. Auditor etika harus diminta untuk melaporkan kepada komite audit dewan direksi masalah yang sama yang akan dilaporkan oleh auditor. Poin yang terakhir itu report the findings atau laporkan temuan. Berdasarkan penemuan yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative and Accountability, laporan harus menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit, metode yang digunakan dalam proses audit, peran auditor, pedoman audit yang diikuti oleh auditor, dan pedoman pelaporan apapun yang diikuti oleh perusahaan. Laporan lebih bermakna jika diintegrasikan dengan informasi organisasi lain yang tersedia seperti laporan keuangan, survei karyawan, pengajuan peraturan, dan umpan balik pelanggan. Penggunaan informasi seperti OCEG, benchmarking study menunjukkan elemen kunci dari program perusahaan dan etika yang membantu menilai praktik terbaik di seluruh industri. Seperti disebutkan sebelumnya, audit etika mungkin menyerupai audit keuangan, tetapi mereka mengambil bentuk yang sangat berbeda. Dalam audit keuangan, pernyataan standar audit mendikte secara harfiah setiap kata yang ditemukan dalam laporan audit keuangan dalam hal isi dan penempatan. Berdasarkan temuan auditor, laporan yang diterbitkan dapat mengambil salah satu dari 4 bentuk berikut di antara variasi lainnya. Sebuah pendapat yang memenuhi syarat menegaskan bahwa meskipun auditor yakin bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, pendapat wajar tanpa pengecualian tidak dimungkinkan, baik karena keterbatasan yang ditempatkan pada auditor atau karena masalah kecil yang melibatkan pengungkapan atau prinsip akuntansi. Sebuah pendapat yang merugikan menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Pendapat yang berbeda ini masing-masing memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi perusahaan. Yang terakhir,
The Strategic Importance of Ethics Auditing. Meskipun konsep audit menyiratkan pemeriksaan resmi kinerja etis, banyak organisasi mengaudit kinerja secara informal. Setiap upaya untuk memverifikasi hasil dan membandingkan dengan standar dianggap sebagai kegiatan audit. Banyak perusahaan kecil mungkin tidak menggunakan kata audit atau tenaga audit, tetapi mereka tetap melakukan kegiatan audit. Organisasi seperti Better Business Bureau atau B3 memberikan penghargaan dan alat penilaian untuk membantu setiap organisasi mengevaluasi kinerja etisnya. Perusahaan dengan sumber daya yang lebih sedikit mungkin ingin menggunakan kriteria penilaian dari kriteria penghargaan Touch B3 untuk perusahaan bisnis. Sebagai tolak ukur untuk audit mandiri informal, pemenang penghargaan baru-baru ini termasuk Ford Motor Company, Bernie & Bernie LLC, dan Rockwell Automation Inc. Menurut KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting, 95% dari 250 perusahaan terbesar melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Contoh audit khusus lainnya termasuk keragamaan, imbalan kerja, dan konflik kepentingan. Audit etika dapat menghadirkan beberapa masalah. Mereka bisa mahal dan memakan waktu, dan memilih auditor mungkin sulit jika personal dan objektif dan berkualitas tidak tersedia. Karyawan terkadang takut akan evaluasi dan komprehensif, terutama oleh pihak luar, dan dalam kasus seperti itu, audit bisa sangat mengganggu. Terlepas dari masalah ini, bagaimanapun mengaudit kinerja etis dapat menghasilkan banyak manfaat. Audit etika memberikan penilaian kinerja perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai-nilai inti, kebijakan etika, praktik operasional internal, sistem manajemen, dan yang paling penting, harapan pemangku kepentingan utama. Dengan demikian, laporan audit dan sosial adalah alat manajemen yang berguna untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan menentukan dampaknya, serta memfasilitasi perbaikan penting. Penilaian ini dapat digunakan untuk merealokasi sumber daya dan kegiatan, serta fokus pada peluang baru. Proses audit juga dapat membantu perusahaan memenuhi pernyataan misi mereka dengan cara meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko. Lebih khusus lagi, sebuah perusahaan dapat mencari perbaikan terus-menerus dan praktik ketenaga kerjaannya, hubungan pelanggan dan masyarakat, serta kesehatan etis dari praktik bisnis umumnya. Nah, demikianlah penjelasan dari chapter 9 oleh kelompok 3. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kami kelompok 3 etika bisnis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.